Shalom dan selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Gereja Toraja Jemaat Bogor melalui renungan harian Toraya untuk Rabu 2 April 2025 dengan bahan bacaan dari Injil Lukas pasal ke-9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan 17. Dan judul renungan kita pada pagi ini adalah Berilah Mereka Makan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, mari bersama kita berdoa untuk memohonkan Tuhan berkenan menyertai kita di dalam saat teduh pada pagi hari ini. Bapa yang kekal, kami mengucap syukur Tuhan pada pagi hari ini. Bapa kembali berkenan menambahkan satu hari ke dalam garisan hidup kami. Tuhan berkenan memberikan kami waktu untuk kami isi dengan pembelajaran akan firman Tuhan, akan kehendak dan perintah Tuhan untuk kami laksanakan di dalam hidup kami sebagai murid, sebagai anak, sebagai hamba-Mu. Tuhan, kami berucap syukur atas pimpinan Tuhan di dalam istirahat kami tadi malam, dan Tuhan boleh bangunkan kami sebagaimana adanya kami pagi hari ini. Apapun kondisi kami percaya Tuhan berkenan menjamah kami melalui firman yang akan diperdengarkan kepada kami. Hadirlah Bapa, kuatkanlah kami menjalani hidup kami dengan berlandaskan akan kehendak Tuhan yang disampaikan melalui saat teduh pada pagi ini. Kami siap mendengarkan Bapa, maka berfirmanlah. Dan di dalam nama Yesus Kristus kami memohonkan penyertaan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 9 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ke-17. Judul perikop, Yesus memberi makan 5.000 orang. Ketika kembali, rasul-rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan. Lalu Yesus membawa mereka pergi menyendiri ke sebuah kota yang bernama Betsaida. Tetapi orang banyak mengetahuinya lalu mengikuti Dia. Ia menerima mereka dan berkata-kata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan Ia menyembuhkan orang-orang yang memerlukan penyembuhan. Pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 rasul kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka pergi ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk mencari tempat penginapan dan makanan, karena di sini kita berada di tempat yang terpencil." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Kamu harus memberi mereka makan." Mereka menjawab, "Yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti dan 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makanan untuk semua orang ini. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki." Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok." Murid-murid melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya mereka membagikannya kepada orang banyak itu. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul. Amin. Demikian firman Tuhan. Berilah mereka makan. Beni kande tutau. Saat manusia lapar, secara alami akan mencari makanan. Ketika malam tiba dan manusia lelah, ia akan pulang dan beristirahat. Hal berbeda terjadi di Betsaida. Sekitar 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, terus mengikuti Yesus bahkan saat hari mulai malam. Apakah mereka tidak lapar? Apakah mereka tidak lelah? Hal itu disadari murid-murid Yesus, sehingga mereka meminta Yesus menyuruh orang banyak itu pulang.
Murid-murid merasa mustahil memberi makan dan tempat tinggal bagi kira-kira 5.000 orang di tempat yang sunyi. Namun tindakan Yesus berbeda. Bukannya menyuruh orang banyak itu pergi, tetapi berkata kepada murid-muridnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kemustahilan lain adalah mereka harus memberi makan 5.000 orang dengan apa yang ada, yaitu dengan 5 roti dan 2 ikan. Kerap kali kita mengkhawatirkan berbagai hal dalam pelayanan pemberitaan firman. Kita lupa bahwa yang kita kerjakan ada dalam kuasa Tuhan. Kekhawatiran murid-murid dijawab Yesus dengan tindakan. Yesus menugasi murid-muridnya untuk mengelompokkan orang-orang, lalu dia memberkati roti dan meminta murid-muridnya membagikan roti itu. Segala yang dikhawatirkan murid-murid tidak terjadi. Sebaliknya makanan itu tersisa 12 bakul. Tugas kita adalah memberi makan atau melaksanakan pelayanan kita. Allah yang akan memberkati dan mencukupkan segalanya. Sebagai orang yang telah didamaikan dengan Allah, segala kemustahilan yang terjadi dalam hidup hendaknya tidak menyurutkan semangat pelayanan. Kemustahilan dapat mendorong kita terus melekat pada sumber berkat, yaitu Kristus. Hendaknya kita terus memberi makan dalam iman yang teguh dalam Kristus. Yesus akan terus memberkati. Lalu lihatlah karyanya yang luar biasa dalam setiap kemustahilan hidup. Amin. Mari bersama kita memanjatkan doa syafaat kita kepada Bapa yang mengasihi kita. Bapa, terima kasih untuk waktu teduh yang kami boleh nikmati bersamamu. Terima kasih Tuhan bahwa sampai dengan Minggu Prapaskah keempat, memasuki Minggu Prapaskah kelima, semakin kami dikuatkan melalui firman Tuhan yang kami pelajari, yang kami dengarkan hari lepas hari. Semakin kami diberikan pemahaman betapa besar cintamu Bapa kepada kami, sehingga Engkau berkenan mengaruniakan anak-Mu yang tunggal. Pelihara kami dari hari ke hari Tuhan, agar pembelajaran akan besarnya cinta kasih Tuhan kepada kami, membuat kami menjadi anak-anak Tuhan yang diubahkan, menjadi anak-anak Tuhan yang semakin mengasihi Bapanya dan mewujudkannya dalam berbagai bentuk pelayanan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini, kami juga membawa di dalam doa kami bagi keluarga, anggota jemaat-Mu yang mengalami kedukaan karena ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kiranya Bapa berkenan memberikan kekuatan dan keyakinan bahwa Allah akan tetap menjaga mereka, dan bahwa Allah tidak pernah salah menetapkan setiap waktu atas hal-hal yang Tuhan perkenankan kami alami. Kami berucap syukur Tuhan buat setiap kesempatan pelayanan yang Tuhan perkenankan kami laksanakan. Setiap kehidupan berjemaat, kiranya semakin menguatkan tali persekutuan dan menjadi bentuk nyata dari ucapan syukur kami, dari sikap hidup kami atas begitu nyatanya kasih Allah kepada kami. Tuhan, kami juga ikut berbahagia atas pertambahan usia dari anak-anak Tuhan, mereka yang bersyukur atas pertambahan usia pribadi, yang bersyukur atas pertambahan usia perkawinan. Kami percaya berkat Tuhan mengalir dengan deras ke dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Kami juga berdoa Bapa untuk pemulihan kesehatan dari anak-anak Tuhan yang masih menderita sakit penyakit maupun kelemahan tubuh. Mereka yang berjuang untuk sembuh, mereka yang berjuang untuk bertahan. Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan. Kami berdoa juga secara khusus Bapa untuk persiapan panitia-panitia Hari Raya Gerejawi dimanapun berada. Kami yang sedang mempersiapkan perencanaan atas kegiatan-kegiatan HRG, terutama di dalam persiapan menjelang Paskah.
Mungkin banyak potensi kendala yang kami hadapi, Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memberikan setiap anggota panitia kesalehan di dalam berucap dan bertindak. Pelihara kami, pelihara kesatuan hati kami, agar terus terjaga dan tetap nama Bapa yang dipermuliakan. Kami juga mengingat anak-anak kekasih kami, Tuhan, yang mungkin dalam tahun ini, dalam beberapa bulan ke depan, akan mengikuti tes memasuki perguruan tinggi. Tuhan berkenan memberikan kekuatan dan keteguhan hati serta iman mereka di dalam berikhtiar untuk berupaya dapat memasuki perguruan tinggi negeri yang mereka cita-citakan. Kuatkan hati mereka, Tuhan, teguhkan mereka bahwa tiada yang mudah untuk mencapai tujuan yang baik. Tetapi mereka tidak boleh menyerah karena Tuhan akan senantiasa menyertai mereka. Kami pun berdoa Bapa untuk pelayanan para anggota majelis Tuhan di dalam memelihara kehidupan berjemaat dan menjadi bagian dari kemajemukan hidup berbangsa dan bertanah air di negara kami Indonesia. Terima kasih Bapa, ampuni salah dosa kami, pelihara kami senantiasa di dalam kasih setia Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian perjumpaan kita melalui media Renungan Harian Toraya untuk Rabu 2 April 2025. Ingatlah senantiasa bahwa tugas kita adalah melaksanakan pelayanan kita, dan Allah yang akan memberkati dan mencukupkan segalanya. Selamat menjalani hari ini. Tuhan memberkati.